Alhamdulillah, wali sama-sama datangkan sambutan dari guru kita Ustaz Abdul Rahman. Oleh Tafadhol Masykur Arif. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Hadratul mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, para aparatur keamanan, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, sahibul majlis Masjid Jami' Asy-Sya'iriyah Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Abdus Salam. Semoga Allah berikan kesehatan, panjang umur, berkah rezekinya, berkah usahanya, dan seluruh keluarga besarnya dijaga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Muhammad Tasir, mata'allahu fi hayati wa nafa'ana fi ulumi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Abdul Basit beserta jajarannya yang telah membantu dan menyiapkan segala sesuatunya sehingga terlaksananya acara ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairal jaza. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ketua Lingkungan baik dari RT 02, 03 dan RT 04, Bapak Robi dan juga Bapak Dodi. Alhamdulillah mereka menyempatkan hadir pada malam hari ini, dan saya tidak lupakan Bapak RW Muslim yang juga menyempatkan hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudahkan segala urusannya, dan apa yang menjadi kesulitan Allah berikan kemudahan, dan apa yang menjadi halangan Allah berikan kemudahan pula bagi dia, sehingga apa yang menjadi tugas dan amanahnya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, yaitu Bapak Ali Riman. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Mahmud. Yang sama-sama kita hormati segenap tokoh masyarakat, para orang tua, para asatidz wal ustadzat yang namanya saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Hadirin wal hadirat, jamaah yang hadir pada malam hari ini, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala pula memberikan kepada kita nikmat taufik hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Langkah kaki kita ringan datang ke tempat ini, itu satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala
menginginkan kita untuk melakukan apa yang diridhoinya. Semata-mata hadirnya kita di sini, kumpulnya kita di sini, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Semata-mata hanya untuk mencari rahmat Allah. Semata-mata hanya untuk mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkumpulan seperti inilah perkumpulan yang membawa rahmat Allah, perkumpulan yang membawa pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebab perkumpulan ini adalah kita bangun dari tempat ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, saya mewakili Shahibul Ghaib mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, dan kami mohon maaf wabil khusus kepada ibu-ibu, mungkin tempat kurang memadai, duduknya berdeket-deket, bapak-bapak mungkin tidak kebagian tempat sehingga duduknya di belakang karena yang di depan masih kosong. Karena itu saya mohon ini yang di depan boleh maju lagi Pak, supaya yang di belakang itu bisa dapat kebagian, supaya bisa sama-sama menikmati, yang bisa mendengarkan dengan khusyuk apa yang disampaikan nanti oleh kiai kita. Hadirin wal hadirat, apabila jamuan ataupun apapun yang disediakan pada malam hari ini, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menambah erat silaturahim kita, menambah erat ukhuwah Islamiyah kita. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di antara yang terpenting selain kita beribadah kepada Allah adalah mencintai Nabi Muhammad. Kalau kita hanya pandai beribadah kepada Allah, pandai berbuat taat kepada Allah, tapi tidak pandai mencintai Nabi Muhammad, maka kita akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahad, seseorang akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintainya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, seandainya ada di antara kalian yang beribadah 60 tahun di depan Ka'bah tidak tanggung-tanggung, dia iktikaf 60 tahun tidak tanggung-tanggung, tetap saja nanti dia akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Maka duduknya kita di sini, hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan menjadi bukti bahwa kita tergolong orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW, dan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW. Sebab ayolah hadirun, kalau kita mengandalkan ibadah kita, surga masih teramat jauh. Salat kita mau andalkan salat kita, kadang salat kita yang harusnya 4 rakaat jadi 5 rakaat, yang harusnya 3 rakaat jadi 2 rakaat, jadi 5 rakaat. Itu salatnya kita. Kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita ibadah hadirun, maka surga teramat jauh. Maka nih Nabi Muhammad yang bakal menolong kita, yang bakal menyelamatkan kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ayolah hadirun, mudah-mudahan malam hari ini adalah menjadi penyebab rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga kita yang sedang kurang sehat, Allah berikan kesehatan kepada mereka. Yang sedang mengalami kesulitan, Allah mudahkan urusannya, dan apa yang diinginkan dari cita-cita
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru, mohon maaf nih kalau ada minta sambutannya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua apa yang beliau sampaikan. Alhamdulillah menolong Allah wassalam Muhammadan di guru kita, guru kita, guru kami tercinta, Rabbil Rohina itu Dihadin Wa'alaikum Wabillahi Hamdan. Itu ceramah yang pertama adalah Al-Muqaddam Al-Muqaddam Sahibul Fadilah Habib Abdullah Al-Madani. Mari sama-sama kita dengarkan mauidhah hasanah dari beliau kepada Habib almarhum Habib Abdullah dengan segala hormat dipersilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amihi fi syahrir rabi'il awwali mu'azzami alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa arsalahu ilallahi bashiran wa nadhira da'iyana ilallahi bi'idhnihi sirajan wa munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamuna wa qudwatuna wa qiblatuna sayyiduna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwal asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Faqala Allah Ta'ala fi ayatil ukhra wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'u 'alan nasi wa yakunu rasula 'alaikum syahida. Faqala nabiyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayakunu ba'di al-umara faman dakhala alaihim fasaddaq bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim wa laysa minni wa lastu minhum. Shadaqallahul azim wa ballagha an-nabiyyul habibil karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahibbal kiram, hadirin jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, salam hormat saya dan ta'zim saya tidak mengurangi rasa cinta dan mahabbah saya kepada segenap orang-orang tua kita yang hadir,
asatid, ustadz-ustadz, al-muallim, dan juga ustazah, asatijah. Ya, baru pertama kali saya menginjakkan kaki saya di ini tempat, di ini majelis, di ini masjid yang insya Allah pasti ini tempat akan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, dari keluarga besar siapa? Asyairiyah, dan juga keluarga besar dari anak-anak beliau, dan juga salam hormat dan ta'zim cinta dan mahabbah saya kepada guru kita bersama-sama Muallim Ubaidillah Hamdan. Kita doakan mereka semua Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi umur kita semua, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita Fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manusia hidup di muka bumi Allah ini, setelah kita dilahirkan kita mempunyai kisah. Kita mempunyai kisah kehidupan. Setiap hamba Allah pasti si fulan bin fulan selama hidupnya ada yang dinamakan perjalanan hidup. Perjalanan hidup hamba Allah fulan bin fulan, orang yang ahli ibadah dikenal. Iya. Begitu juga tokoh-tokoh pejuang-pejuang yang membela ini negara dikenang sebagai pahlawan-pahlawan nasional. Sebagaimana kita ketahui, kita pelajari, ya, begitu mereka meninggal satu persatu dikenang melalui riwayat hidup mereka. Begitu juga manusia yang mempunyai hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebut saja mereka adalah wali-wali Allah. Mereka mempunyai sejarah perjalanan kehidupan mereka di dalam biografi mereka yang sama-sama kita kenal di dalam sejarah, disebut dengan manaqib mereka. Begitu mereka lahir, mereka meninggal akan terkenang sejarah mereka satu persatu. Akan tetapi ada seorang manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat agung, manusia yang sangat istimewa, manusia belum dilahirkan di muka bumi Allah, akan tetapi namanya sudah dikenal, namanya sudah mahbub, namanya sudah dipuji oleh Allah di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sebut saja kitab Zabur, sebut saja kitab Taurat, sebut saja kitab Injil, dan bahkan diabadikan di dalam Al-Quranul Karim bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tatkala di dalam sejarah dikatakan, tatkala rombongan orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh pemimpin mereka, siapa yang tak kenal Bu Abu Jahal, siapa yang tidak kenal tokoh pemuka kaum kafir Quraisy yang sangat ditakuti, tatkala mereka waktu melaksanakan perjalanan dari kota Mekah menuju ke kota Habasyah, di situ mereka ketemu dengan salah seorang pendeta disebut yaitu rahib yang bernama Waraqah bin Nawfal. Pendeta ini tahu bahwa nanti di akhir zaman ada seorang nabi yang paling mulia yang membawa risalah, amanah, yang jujur,
yang mempunyai akhlakul karimah, nabi yang benar-benar dicintai oleh umatnya. Di situ mereka tahu tatkala rombongan orang-orang kafir Quraisy waktu melaksanakan perjalanan bertemu dengan pendeta tersebut, apa kata pendeta sambil melantunkan sebuah syair yang begitu indah. Pendeta ini mengatakan kepada Abu Jahal, dikatakan al-azizu man wala wadzalilu man ada. Sungguh mulia bagi siapa saja yang membela ini orang, dan sungguh celaka bagi siapa saja yang menentang ini manusia. Bingung nggak, Bu? Bingung kan? Abu Jahal tahu satu persatu penduduk ahli Mekah pada waktu itu. Siapa yang dimaksud pendeta ini? Bertanya Abu Jahal kepada Waraqah bin Nawfal, "Mata kurina lillahi abu demi Tuhan, Bapak pendeta, siapa yang kau maksud? Siapa yang kau bicarakan?" Apa kata pendeta ini? Melantunkan sebuah syair yang begitu indah, sahib hudan wa ilmin wa harbin wa silmin. Yang aku maksud manusia ini, ya Abu Jahal, manusia yang membawa petunjuk kepada kalian semua. Yang aku maksud manusia ini adalah manusia yang membawa ilmu kepada kalian, wahai orang-orang bodoh. Yang aku maksud manusia ini, kata pendeta tersebut, manusia yang membawa peperangan bagi siapa saja yang menentang agamanya, yang membawa peperangan bagi siapa saja yang melecehkan agamanya, yang membawa peperangan bagi siapa saja yang menginjak-injak Al-Qur'annya, kitab sucinya. Dan ketahuilah Abu Jahal, yang aku maksud manusia ini, yang aku bicarakan kepada engkau, manusia yang membawa kedamaian, kedamaian bagi alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk manusia, rahmat yang dibawanya. Hewan sekalipun mendapatkan rahmat dari sesosok manusia yang mulia ini. Bu, sehat, Bu? Kebanyakan makan jadi aus, Bu. Lanjut. Bertanya lagi Abu Jahal dengan pertanyaan yang sama. Yang engkau maksud wahai pendeta siapa manusia ini? Tolong beritahu aku dan jelaskan kepada aku. Lalu pendeta tersebut mengatakan dengan sebuah syair yang dilanjutkan yang begitu indah. Dikatakan Nabiun Mu'ayyad, Nabi yang diberikan kekuatan oleh Tuhannya, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Qad hana hina yujad, sekarang telah tiba waktunya beliau dilahirkan di muka bumi ini. Yub'atsu lil ahmadi wal aswad, yang membawa petunjuk dari alam yang penuh dengan kegelapan, dari alam yang penuh dengan kebobrokan, dari alam yang penuh dengan kejahilian, sampai alam yang penuh dengan terang sesuai dengan cahaya agamanya yang telah dibawa. Ismuhu Muhammad, ismuhu Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini kita duduk di ini tempat semata-mata untuk merayakan kebesaran dan kelahiran manusia yang pasti, yang sudah pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bu, Pak, hadirin, jamaah,
ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi Allah, zatnya saja sudah mulia, zatnya sudah mulia, sudah Allah muliakan jauh sebelum dilahirkan sudah mulia. Makanya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi memuji Rasul di dalam kitab maulidnya Simtud Durar, wa hadhihi zatus syarifah. Rasul zatnya saja sudah mulia, dan kita sebagai umatnya sebab mulia karena sebab baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana dikatakan di dalam kitab Maulid Simtud Durar, bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita sebab mulia sebab siapa, Bu? Sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di ini tempat karena Nabi Muhammad. Kita satu sama lain bermuamalah sebab Nabi Muhammad. Kita dapat beribadah dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin karena Nabi Muhammad. Karena jasanya Nabi Muhammad kita dikenalkan yang namanya ibadah. Sebab jasanya Nabi Muhammad kita mempunyai hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Nabi Muhammad kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal. Sebab jasa Nabi Muhammad kita dapat membedakan mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang tunduk dan takut akan syariat Allah, dengan mereka yang tidak akan pernah takut akan hukum-hukum Allah. Ini adalah ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang cinta kepada baginda Nabi, pastikan dia adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mayoritas umat muslim terbesar di Indonesia adalah umat Islam. Di dunia ini yang terbesar, Bu, muslim di dunia adalah Indonesia. Hampir mayoritas semuanya orang Islam, tapi tidak semua orang Islam itu beriman kepada Allah. Mau bukti dari tingkatan terendah, RT kampung sini Islam apa enggak? Islam. RW Islam. Lurah Islam. Wali kota kecamatan wali kota Islam. Di atasnya wali kota gubernur Islam. Di atasnya gubernur apa? Menteri. Ya, eselon 1, 2, 3, S1, S2, S3. Nggak tahu deh tuh apa judulnya. Islam rata-rata. Ya, di atasnya menteri siapa? Wakil. Islam enggak? Islam enggak? Islam. Tahu agama? Tahu. Orang alim enggak? Ibu yang jawab, bukan saya. Sampai RI 1 Islam. Islam. Beriman enggak? Bertakwa enggak? Kalian yang tahu masing-masing. Saya enggak ngomong ya. Ya, makanya di sini baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan mengatakan, mengingatkan kepada kita, apa kata Nabi? Sayakunu ba'di, setelah kepemimpinanku, kata baginda Nabi 1444 Hijriah yang lalu, Nabi sudah mengatakan, udah mengatakan sayakunu ba'di,
setelah kepemimpinanku, kata baginda Nabi, al-umara, ada setelahku pemimpin-pemimpin. Yang namanya pemimpin dari bawah sampai tingkat tertinggi itu adalah pemimpin, termasuk para ulama. Dia adalah pemimpin bagi umatnya. Nabi mengatakan, dipukul sama rata oleh baginda Nabi, sayakunu ba'di al-umara, akan ada pemimpin-pemimpin setelahku. Faman dakhala alaihim, barang siapa yang masuk ke dalamnya, wasaddaq, dan membenarkan bikadzibihim, ya, dan barang siapa membenarkan di dalam kedustaannya, wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu di dalam kezalimannya, ya, membenarkan di dalam kebohongannya, ya, kita bantu nih kebohongannya, siapapun pemimpinnya, dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi, ya, kita membantu di dalam kedustaannya, membenarkan di dalam kebohongannya. Nabi, ya, mengingatkan dua hal kepada kita. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Falaisa minni, bukan golonganku, kata baginda Nabi. Bu, hadirin jamaah, kalau Nabi sudah mengatakan falaisa minni, dan yang kedua walastu minhum, dan mereka bukan golongan dari umatku, mau cari keselamatan kayak gimana? Mau cari keselamatan dan kebahagiaan kayak mana? Kalau bukan kita bagian dari umat baginda Nabi, dan Nabi bukan bagian dari kita. Ini perlu kita ingat. Makanya bersyukur kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Adam umatnya sampai umat Nabi Isa, sampai nabi-nabinya, semuanya ingin bagian dari umat baginda Nabi. Tapi Allah sudah takdirkan, ya, masing-masing menjadi bagian dari umat nabi-nabi sebelumnya. Makanya di sini umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Makanya kalau udah dikasih umur pendek, banyakin berbuat kebaik, jangan nyusahin orang, jangan bikin dosa, banyakin kebaikan. Makanya beruntung kita dipilih oleh Allah bagian dari umat baginda Nabi, dengan sebaik-baiknya umat dan seadil-adilnya umat. Dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 143, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulan 'alaikum syahida. Dan telah kami jadikan, kata Allah, kalian, kita semua sebagai umat, seadil-adilnya umat, sebaik-baiknya umat, yang dapat memberikan kesaksian satu dengan yang lainnya. Wa yakunu rasulan 'alaikum syahida. Dan ketahuilah, Rasul kalian, Nabi kalian, Nabi Muhammad akan menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah apa yang telah kita perbuat di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, banyakin berbuat kebaikan, tabur kebaikan di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung kita malam hari ini duduk di ini tempat semata-mata untuk zikraya, mengingat kembali, mengingat keagungan manusia, mengingat keistimewaan manusia yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tahun demi tahun kita merayakan Maulid, tahun demi
tahun Bu, kita merayakan Maulid seperti ini. Tapi yang kita inginkan keluar dari ini tempat samarat, buah, hasil apa yang kita dapat dari sebuah acara seperti ini. Nabi kita sangat sayang kepada kita Bu. Nabi kita sangat sayang. Nabi ingin umatnya semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi meninggal di tahun 11 Hijriah. Di tahun-tahun terakhir Nabi sebelum meninggal, yang keluar dari lisan Nabi sebelum ruh Nabi keluar dari alam ini sampai di tenggorokan Nabi, Nabi hanya menyebut dua yang keluar, yang selalu diulang-ulang oleh baginda Nabi. Yang pertama adalah ummati. Nabi tidak menanyakan mana putri tercintaku Sayyidatul Fatimah. Nabi tidak menanyakan mana menantuku, mana keponakanku Sayyidina Ali. Enggak. Nabi tidak menanyakan mana cucu kesayanganku Sayyidina Hasan wal Husain. Enggak. Nabi menanyakan ummati. Nabi tahu keadaan umatnya di akhir zaman. Nabi tahu keadaan wanita nanti di akhir zaman. Itu yang Nabi tanyakan. Itu yang Nabi ulang-ulang untuk selalu menyebut nama umatnya. Karena apa? Tidak ingin satupun umatnya menyicipi derasnya api siksa neraka Allah. Maka ya waktu ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi waktu disuruh angkat, irfa ra'sak ya Muhammad, angkat kau punya kepala, berikan syafaat. Apa kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Minta kata Allah apa yang kau inginkan. Apa kata Nabi? Wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Aku tidak ingin ahadan, satu dari umatku yang masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Nabi inginkan. Ini yang Nabi mohon kepada Allah. Dan yang kedua, apa yang Nabi inginkan? Yaitu sebelum Nabi berjumpa kepada Allah, sebelum ruh keluar dari tenggorokan beliau sang yang mulia, Nabi berwanti-wanti dan berpesan, as-salah, as-salah, as-salah. Salat, salat dan salat. Perbaikilah salat kita, karena salat adalah modal utama. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, sama saja dia mengokohkan tiang agama. Dan barang siapa, kata Nabi, yang meninggalkan salat, sama saja dia telah merobohkan tiang agama tersebut. Hadirin jamaah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari momentum yang sangat mulia ini kita sama-sama hidup di dunia ini. Sebetulnya simpel aja Bu, simpel. Sebelum saya tutup, simpel. Taat kepada Allah, tunduk akan segala syariat Nabi Muhammad, takut hanya kepada Allah. Selamat kita, selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Karena Allah sendiri yang telah berfirman, yang telah menyatakan di dalam surat An-Nur ayat 52, Allah menegaskan, Allah mengingatkan, Allah memperingatkan kepada kita, waman yuti'illaha wa rasulah wa yakhsyallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat melaksanakan perintah Allah, dirikan sholat wajib 5 waktu, dirikan puasa di dalam bulan suci Ramadan, keluarkan zakat fitrah setiap tahunnya,
taat kepada Allah dan juga taat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ya, bangkitkan syariat baginda Nabi Muhammad, jalankan syariat Nabi Muhammad, tumbuhkan, meriahkan, syiarkan syariat baginda Nabi Muhammad, wa yakhsyallah, dan takut hanya kepada Allah, fa ulaika humul faizun. Mereka adalah golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan di dunia dan keselamatan di akhirat. Makanya Bu, ada satu buah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk khususnya para wanita. Wanita nih Bu. Wanita Bu. Wanita. Apa kata Nabi? Ada riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang gambaran wanita di akhir zaman. Wanita, kata Nabi, di akhir zaman, mereka, pakaian mereka, kata baginda Nabi, pakaian wanita seakan-akan mereka berpakaian seperti orang telanjang. Seperti orang telanjang, atas ditutup, bawah ketat Bu. Atas ditutup, bawah ketat. Ini Nabi yang ngomong. Di akhir zaman, ya, keadaan wanita seperti orang telanjang, ya, yang mana kesemokannya, keindahan tubuhnya untuk diperlihatkan kepada orang-orang yang bukan mahramnya. Maka Nabi mengatakan apa? Maka surga, bau surga pun tidak akan pernah tercium oleh wanita tersebut. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, walaupun wanita ini ahli ibadah, orang yang rajin ibadah, kata Nabi, walaupun dia rajin ibadah, rajin puasa, walaupun rajin puasa, rajin zakat, walaupun rajin zakat, dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya surga pun tidak akan tercium. Karena kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia telah membelakangi syariat atau hukum-hukum Allah yang telah dibentang di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bu, simpel aja. Ya, mau masuk surga apa enggak kita? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Mau. Kata Nabi, kalau mau masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki, simpel bagi seorang wanita. Ada empat aja kalau kita jalani, insya Allah kita akan masuk surga dari pintu manapun yang kita kehendaki. Apa kata baginda Nabi? Idza shallatil mar'a khamsaha. Kalau saja wanita menunaikan, menjaga sholat wajibnya. Idza shallatil mar'a khamsaha, menjaga sholat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, kecuali mereka orang-orang yang berhalangan. Idza shamat syahraha wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatan kalian, wa ata'at zawjaha, tunduk taat, cinta sama suami, cinta sama suami Bu, cinta sama suami. Kata Nabi apaan? Udkhulul jannati min ayyi babin syi'tum, masuk dari pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Tunduk sama suami yang terakhir Bu. Jangan kita ngaji, tapi di rumah masih juga sama suami. Iya. Kalau untuk urusan suami nambah lagi itu urusan suami Bu. Kita nggak ada hak untuk melarang. Allah aja nggak melarang, Nabi aja nggak melarang, kita lagi hamba mau melarangnya. Tinggal urusan suami. Adil apa enggak? Nggak ada Bu.
nggak ada manusia yang bisa bersikap adil. Karena antara pintu 1, pintu 2 pasti jatahnya berbeda, iya kan? Betul? Kebanyakan pintu 1. Begitu. Jadi itu buah dari maulid ini. Mari sama-sama kita muhasabah, introspeksi diri kita. Karena di sini sebelum Habib tutup tausiah yang singkat ini, insya Allah dapat bekal untuk kita semua, dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita, di dalam sehari-hari. Makanya ada sebuah kisah, Bu, yang mana telah dikisahkan oleh guru saya, yaitu Al-Alamah Ad-Da'i Ilallah Al-Alim Ibnul Alim Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Tatkala beliau bercerita, ada seorang murid datang kepada gurunya dengan membawa beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, murid tersebut bertanya kepada gurunya, "Wahai guruku, mana orang yang rajin ibadah tapi sombong?" Orang yang rajin ibadah, Bu, tapi sombong. Rajin dia ibadah, Bu, tapi sombong. Ini yang pertama. Dan yang kedua, orang yang jarang ibadah tapi hatinya baik. Coba jawabannya apa? Yang pertama, rajin ibadah tapi sombong. Kalau dia mau ibadah kayaknya dipuji sama orang. Kan timbul tuh, udah sifat manusia, akan timbul sifat sombong, takabur, riya. Padahal Nabi katakan apa? Hubbul tanah minan nas yuni wa yusib. Udah kesenangannya manusia, hobinya manusia itu bawaannya mau dipuji. Padahal pujian tersebut dapat menulikan telinga dan membutakan mata hati kita. Jadi, orang rajin ibadah tapi sombong. Tapi ada lagi orang yang jarang ibadah tapi baik hatinya. Pilih yang mana coba? Dijawab sama gurunya. Yang pertama, orang yang rajin ibadah dan yang sombong tersebut, sombong, bisa jadi dengan ibadahnya yang baik, yang rajin, Allah berikan pintu taubat untuk orang tersebut, dan orang tersebut mempunyai kepribadian yang baik zahir dan batinnya. Itu yang pertama. Dengan rajinnya ibadah Allah bukakan pintu taubat. Dan yang kedua, orang yang jarang ibadah tapi baik hati. Sebab kebaikan hatinya, kata gurunya, Allah berikan hidayah kepada orang tersebut. Orang tersebut akan jadi orang yang ahli ibadah. Sebab kebaikan hatinya, Allah bukakan pintu hidayah. Karena kalau udah hidayah Allah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, nggak ada satu manusia pun yang dapat membendung hidayah dari Allah. Tapi kalau Allah sudah menutup atau memberikan kesesatan, maka tidak ada dan manusia yang dapat menolong orang tersebut. Sebab kebaikan hatinya Allah berikan hidayah, orang ini menjadi orang yang ahli ibadah. Lalu murid ini bertanya lagi, lalu mana ya guru? Guru, mana yang gak baik? Kata ini guru, yang gak baik adalah kita. Kita orang yang ketiga, hanya bisa menilai orang, tapi tidak bisa menilai diri kita sendiri. Nah, itu dia. Hanya bisa membicarakan orang, keburukan orang, tapi tidak melihat keburukan yang ada di dalam diri kita. Insyaallah bibarakatil maulid ini Allah Subhanahu wa taala selalu menghimpun kita semua
sebagai hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah jadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan Allah jadikan kita sebagai hadiah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang lebar, mungkin itu saja yang Habib sampaikan pada malam yang berbahagia ini. Sebetulnya saya ini sebagai tambahan doang, pengisi doang, ya, pelengkap pemanis doang, ya. Sebetulnya penceramah inti masih ada, ya. Guru kita bersama-sama, mari kita dengar, kita simak, ya. Kita pelajari, kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga perkumpulan kita di dunia ini disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.